Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mustika Nurbayeni. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari kelas Pendidikan Matematika 2 Stambu 2021 dengan NIM 0305212117. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas individu mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yahfizam MCS. Baik, di sini adapun pembahasan dalam video ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah pengertian algoritma, yang kedua pengertian dari pemrograman, dan yang ketiga itu adalah komponen algoritma, dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah manfaat belajar algoritma dan pemrograman. Nah, tadi yang pertama saya bilang saya akan membahas tentang pengertian dari algoritma. Apa sih itu algoritma? Nah, algoritma adalah deretan urutan, tata cara, dan panduan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam sebuah sistem atau aplikasi. Semua aturan yang ada di dalamnya harus dilakukan secara runut. Jika tidak, masalah dalam sistem tidak akan terpecahkan. Dalam dunia matematika dan komputer, algoritma berarti prosedur kecil untuk memecahkan masalah berulang. Pengertian dari algoritma menurut para ahli. Nah, di sini saya juga mengambil pengertian menurut para ahli, yang dimana pertama yaitu menurut pakar matematika dari Uzbekistan Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang mengatakan bahwa algoritma adalah suatu cara khusus yang bisa digunakan agar dapat menyelesaikan masalah tertentu. Nah, kedua itu menurut pakar artificial intelligence atau AI, yaitu Marvin Minsky. Beliau mengatakan bahwa algoritma itu adalah sebagai seperangkat aturan tertentu yang mampu memberitahukan dari waktu ke waktu, tepatnya bagaimana untuk berbuat atau bertindak. Namun, tetap fungsi utama dari suatu algoritma pada dasarnya ialah memecahkan suatu masalah. Nah, yang kedua di sini saya akan membahas pengertian dari pemrograman. Apa sih pemrograman itu? Pemrograman itu adalah suatu bentuk kumpulan kode-kode instruksi dari bahasa-bahasa program yang ditulis, diuji, dan dikembangkan menjadi suatu program. Jadi, setelah kita mengetahui pengertian dari algoritma dan pemrograman, bisa kita simpulkan bahwa kesimpulannya itu adalah algoritma pemrograman itu adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Dalam pemrograman yang sederhana, algoritma merupakan langkah pertama yang harus ditulis sebelum menuliskan program. Nah, lanjut di sini saya akan memberikan contoh dari algoritma pemrograman ini. Nah, contohnya itu yaitu penentuan nilai yang memenuhi syarat kriteria kelulusan, di mana ada data berupa nama dan nilai siswa. Jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 80, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Tetapi jika nilai siswa di bawah nilai 80, maka dinyatakan tidak lulus. Maka algoritmanya itu seperti berikut. Yang pertama, baca dahulu nama dan nilai siswanya. Kemudian, lihat jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya yaitu lulus. Jika nilai siswa lebih kecil sama dengan 80, maka keterangannya itu tidak lulus. Nah, selanjutnya saya akan membahas fungsi algoritma pemrograman. Apa sih fungsinya? Adapun fungsi utama dari algoritma yaitu yang pertama, dapat menyelesaikan permasalahan yang rumit dalam suatu program yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Nah, yang kedua,
mampu menyederhanakan suatu program sehingga penggunaannya itu lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan secara berulang sehingga bisa meminimalkan penulis atau penulisan program yang berulang. Dan yang terakhir ini atau yang keempat yaitu mempermudah pencarian kesalahan serta dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada komponen algoritma. Nah, mengapa kita harus membahas komponen algoritma? Di sini ada beberapa komponen utama yang dibutuhkan saat melakukan perancangan algoritma. Antara lain, yang pertama yaitu komponen input. Nah, komponen input ini terbentuk atas beberapa macam bentuk pemilihan variabel, jenis variabel, dan juga berbagai macam bentuk tipe variabel, hingga konstanta serta parameter yang berbeda dalam suatu fungsinya. Nah, yang kedua yaitu ada komponen output. Nah, komponen ini merupakan sebuah bentuk dari tujuan berbagai macam bentuk perancangan algoritma serta pemrograman. Dan yang ketiga ada komponen proses. Nah, komponen proses ini adalah komponen yang merupakan sebuah bentuk utama dan juga terpenting dalam perancangan algoritma. Dalam komponen proses ini terdapat berbagai macam bentuk logika algoritma seperti sintaksis dan juga semantik. Kemudian ada rumusan, kemudian ada metode seperti rekursi. Lanjut, di sini saya juga akan membahas jenis-jenis algoritma. Nah, apa saja sih jenis-jenis algoritma itu? Menurut seorang pakar matematika komputer, Dr. Christoph Kotzken, setidaknya ada 32 jenis algoritma di dalam ilmu komputer. Namun, bila kita lihat berdasarkan fungsinya, hanya ada 6 algoritma dasar. Yang pertama itu adalah rekursi. Rekursi ini adalah algoritma jenis yang akan memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang agar masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Yang kedua ada divide and conquer, di mana divide and conquer ini akan membagi suatu permasalahan yang besar menjadi berbagai permasalahan kecil. Ia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu memecahkan masalah dalam beberapa submasalah yang lebih independen dan lebih kecil, dan kemudian menyelesaikan masalah asli sebelum menyelesaikan masalah yang lebih kecil secara terpisah. Nah, yang ketiga ada dynamic programming, yang dimana algoritma ini akan bekerja dengan mengingat hasil dari suatu progres yang lalu dan menggunakannya supaya bisa menemukan hasil yang baru. Yang keempat ada greedy. Nah, greedy, apa itu greedy? Jenis algoritma greedy ini adalah jenis algoritma yang berguna untuk menyelesaikan masalah optimasi. Dengan algoritma ini, kamu akan menentukan solusi yang optimal secara lokal tanpa harus memerhatikan konsekuensi apapun. Nah, yang terakhir dari jenis algoritma yaitu brute force, yang dimana konsep algoritma ini sangat sederhana. Dalam prosesnya, algoritma brute force ini akan melakukan integrasi pada seluruh solusi yang memungkinkan untuk mencari satu atau lebih solusi yang mampu menjawab suatu permasalahan. Nah, inilah jenis-jenis algoritma yang dikemukakan oleh seorang pakar matematika dan komputer, yaitu Dr. Christoph Kotzken. Lalu, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang manfaat mempelajari algoritma pemrograman. Nah, adapun tujuan dan manfaat mempelajari algoritma dan pemrograman ini adalah supaya kita mengetahui manfaat
untuk kita ke depannya setelah mempelajari algoritma ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis. Maksudnya itu adalah logika dan algoritma pemrograman menjadi suatu hal yang sangat penting dalam membuat atau mengembangkan sebuah produk. Nah, kesalahan algoritma yang digunakan tentu akan berakibat fatal terhadap produk yang akan dikembangkan. Selain error, tentu produk yang dikembangkan tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, yaitu mengembangkan cara berpikir dengan sistematis. Dalam membuat sebuah algoritma harus secara urut dan sistematis. Begitu juga dengan program hasil penerapan dari algoritma. Seseorang akan dihadapkan pada baris-baris kode yang harus disusun secara sistematis. Baris-baris kode ini tidak boleh terbolak-balik baik penyusunannya maupun penulisannya, agar program yang dibangun dapat berjalan tanpa permasalahan. Nah, yang ketiga, manfaat dari mempelajari algoritma dan pemrograman ini yaitu memperkuat analisis ketika pembuatan program, algoritma maupun program. Terkadang muncul kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikannya. Misalnya, program yang dibangun error saat diverifikasi atau dibuild. Permasalahan ini akan memerlukan sedikit ketelitian untuk mengatasinya, yaitu dengan mengecek ulang kodenya dan mencari bagian kode yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut. Dengan terbiasa mencari kesalahan dalam menuliskan kode saat belajar, nah kita akan menjadi terbiasa dan lebih teliti dalam menuliskan kode untuk membuat sebuah program. Dan yang terakhir, untuk manfaat mempelajari algoritma dan pemrograman ini yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Nah, tujuan utama algoritma ini adalah menyelesaikan masalah. Jadi, kita akan dilatih untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, baik itu tentang bagaimana program, aplikasi harus bekerja, maupun bagaimana mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Secara tidak sadar, kita juga akan membawa hal ini ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi berbagai macam permasalahan yang terjadi. Secara tidak sadar akan terpikir secara logis dan sistematis. Nah, mungkin hanya ada 4 manfaat mempelajari algoritma dan pemrograman ini yang saya bahas. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata dalam pembuatan video ini yang masih terbelit-belit. Mungkin ini saja yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video saya ini. Terima kasih.